Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sirwayuni, NIM 182904-2010 dari kelas P3A 2018. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit materi tentang media pembelajaran, manajemen kelas atau pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran. Materi yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran terdiri atas 4 fungsi. Yang pertama, fungsi sebagai sumber belajar. Yang kedua, fungsi sebagai semantik. Yang ketiga, fungsi sebagai manipulatif. Dan yang keempat, fungsi psikologis. Yang pertama, fungsi sebagai sumber belajar. Dalam kalimat sumber belajar, ini tersirat makna keaktifan, yakni sebagai penyalur, penyampai, penghubung, dan lain-lain. Sumber belajar pada hakikatnya merupakan komponen sistem instruksional yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, yang mana hal itu dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik dan memudahkan terjadinya proses belajar. Kemudian yang kedua, fungsi sebagai semantik, yakni kemampuan media dalam menambah perbedaan kata simbol verbal yang maksudnya benar-benar dipahami anak didik atau tidak verbalistik. Bahasa meliputi lambang, simbol, dan isi konten, yakni pikiran dan atau perasaan dan totalitas pesan yang tidak dapat dipisahkan. Unsur dasar dari bahasa adalah kata. Yang ketiga, fungsi sebagai manipulatif. Berdasarkan karakteristik umum, media memiliki dua kemampuan, yaitu mengatasi batas-batas ruang dan waktu dan mengatasi keterbatasan indrawi manusia. Dan yang keempat, fungsi psikologis, di mana fungsi psikologis ini terdiri atas 4 fungsi. Pertama, fungsi atensi, kedua, fungsi afektif, ketiga, fungsi kognitif, yang keempat, fungsi imajinatif, dan yang kelima, fungsi motivasi. Saya akan menjelaskan satu-satu fungsi psikologis. Pertama, fungsi atensi dapat meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi ajar. Kedua, fungsi afektif, yaitu mengunggah perasaan, emosi, dan tingkat penerimaan atau penolakan peserta didik terhadap sesuatu. Ketiga, fungsi kognitif, menggunakan bentuk-bentuk representasi yang mewakili objek-objek yang dihadapi berupa orang, benda, atau kejadian dan peristiwa. Yang keempat, fungsi imajinatif, dapat meningkatkan dan mengembangkan imajinasi peserta didik. Dan yang kelima, fungsi motivasi, dapat mendorong peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Selanjutnya, macam-macam media pembelajaran. Klasifikasi media berdasarkan indera ini lebih disebabkan pada pemahaman bahwa panca indera merupakan pintu gerbang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, media dalam proses pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yakni media audio, media visual, media audiovisual, dan multimedia. Pertama, media audio.
Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Yang kedua, media visual. Media visual adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Dan yang keempat, multimedia. Multimedia adalah media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses pembelajaran. Selanjutnya, tips pemilihan media pembelajaran ada 4. Pertama, karakteristik peserta didik adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan pengalamannya, sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Untuk konteks ini, yang harus diperhatikan adalah karakteristik atau keadaan yang berkenaan dengan kemampuan awal, yakni kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemampuan ini merupakan hasil dari berbagai pengalaman masing-masing peserta didik. Yang kedua, tujuan belajar. Untuk dicapai meliputi 3 hal, yakni untuk mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan, serta pembentukan sikap. Ketiganya dimaksudkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, sifat bahan ajar. Isi pelajaran atau bahan ajar memiliki keragaman dari sisi tugas yang ingin dilakukan peserta didik. Misalnya, bahan ajar tersebut bersifat hafalan, penerapan keterampilan, pengertian hubungan-hubungan, atau penalaran dan pemikiran. Setiap kategori pembelajaran itu menuntut perilaku yang berbeda-beda, dan dengan demikian akan mempengaruhi pemilihan media beserta teknik pemanfaatannya. Dan yang keempat, sifat pemanfaatan media. Istilah pembelajaran mempunyai pengertian yang lebih luas dibanding pengajaran. Jika kata pengajaran ada dalam konteks tatap muka antara guru dengan peserta didiknya di kelas atau ruang formal, maka pembelajaran di samping mengandung makna pengajaran. Seperti itu juga mencakup pula kegiatan belajar mengajar yang tidak dihadiri guru secara fisik. Dengan demikian, dalam pemilihan media untuk proses belajar mengajar, terlebih dahulu menentukan sifat pemanfaatannya. Dilihat dari sifat pemanfaatannya, media pembelajaran terdapat 2 macam, yaitu media primer dan media sekunder. Selanjutnya, materi kedua, manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas adalah ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar dan mengajar. Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai perangkat perilaku dan kegiatan guru yang diarahkan untuk menarik perilaku siswa yang wajar, pantas, dan layak serta usaha dalam meminimalkan gangguan. Manajemen kelas merupakan usaha guru untuk menata dan mengatur tata laksana kelas, diawali dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan sumber belajar, pengaturan lingkungan kelas, memantau kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kelas. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen kelas terdiri atas 6. Yang pertama, prinsip kesiapan, yaitu kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Kedua, prinsip motivasi, yaitu tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu.
Ketiga, prinsip perhatian, yaitu suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Keempat, prinsip persepsi, yaitu dalam pembelajaran perlu diupayakan berbagai sumber belajar yang dapat mendekati benda sesungguhnya sehingga peserta didik memperoleh persepsi yang lebih akurat. Yang kelima, prinsip retensi, yaitu apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Dan yang keenam, prinsip transfer, yaitu suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan kelas. Pertama, pengelolaan tata lingkungan fisik kelas. Salah satu faktor yang penting dalam belajar adalah lingkungan. Guru harus menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan pendidikan subjek didiknya atau siswa. Kedua, pengelolaan dan penegakan disiplin kelas. Pengelolaan disiplin yang dimaksud sebagai upaya untuk mengatur atau mengontrol perilaku siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena ada perilaku yang harus dicegah atau dilarang, atau sebaliknya harus dilakukan. Pengelolaan perilaku siswa. Perilaku siswa merupakan masalah karena terkait erat dengan efektif belajar dari kedua siswa dan perspektif guru. Ketika ruang kelas yang bebas dari gangguan, siswa dapat menggunakan waktu untuk kegiatan belajar di kelas. Dan yang keempat, pengelolaan konflik di dalam kelas. Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian materi yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi dan pengukuran, di mana menurut Hopkins dan Antens mengemukakan evaluasi adalah pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Sedangkan pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka berdasarkan hasil pengamatan mengenai beberapa ciri, mengenai suatu objek, orang, atau peristiwa. Dan menurut Brownlund mengemukakan evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka mengenai tingkatan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh siswa atau individu. Sedangkan tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis untuk mengukur suatu sampel perilaku. Selanjutnya, ada 3 hal yang saling berkaitan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis untuk mengukur suatu sampel perilaku. Dan yang ketiga, pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka mengenai tingkatan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh individu atau siswa.
Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Pertama, objek yang akan dievaluasi meliputi isi program pembelajaran, tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, dan tingkat keberhasilan program pembelajaran atau output program. Kedua, kriteria sebagai pembanding meliputi kriteria internal atau relatif dan kriteria eksternal atau mutlak absolut. Kriteria yang bersifat relatif menggambarkan posisi objek yang dinilai terhadap objek lainnya yang bersumber kepada kriteria yang sama. Sedangkan kriteria bersifat mutlak atau absolut menggambarkan posisi objek yang dinilai ditinjau dari kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang ketiga, keputusan atau judgment merupakan hasil pertimbangan atau perbandingan antara objek yang dinilai berdasarkan hasil pengukuran terhadap objek tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Judgment hasil evaluasi ini bersifat kualitatif. Selanjutnya, tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Kedua, untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Ketiga, untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan program belajar mengajar. Ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Dan yang kelima, untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Kemudian selanjutnya fungsi evaluasi pembelajaran. Pertama, fungsi formatif. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Kedua, fungsi sumatif, yaitu dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketiga, fungsi seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dan yang keempat, fungsi diagnostik, yaitu dapat mengetahui latar belakang siswa seperti psikologis, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, prinsip-prinsip umum evaluasi pembelajaran. Mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kedua, mengukur sampel dan representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Ketiga, mencakup jenis-jenis pertanyaan atau soal yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Ketiga, direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang akan digunakan secara khusus. Kelima, digunakan dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Dan yang keenam, dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Itulah yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.